Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta bedah buku dan wisuda Al-Islam, Pesantren Tinggi Al-Islam sekaligus launching Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin pada tahun 2016 ini bertepatan dengan 1437 Hijriah. Yang kami hormati terutama Ustadz Farid Ahmad Ogbah. Tadi terbalik-balik itu tulisannya, yang selaku Ketua Yayasan Tinggi Al-Islam. Juga tamu-tamu yang lain, Bapak Giono selaku Ketua DKM Al-Islam, dan para asatidzah termasuk Bapak Dede Kusnandar selaku Ketua Yayasan Sunnah Indonesia, termasuk penasehat dari Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin, dan Bapak Muhammad Yatim SEME yang izin tidak bisa hadir karena berada di luar kota, yang merupakan termasuk penasihat juga dalam Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin, serta yang lain juga termasuk Ustadzah Muslimah Al-Hannan yang juga penasihat di Ummahatul Mukminin, dan para asatidzah yang lain termasuk ibu-ibu yang berada di divisi wanita Al-Islam yang juga berperan penting di dalam merancang dan melahirkan Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin. Jadi pada hadirin rahimakumullah, pertemuan kali ini memang double ya. Pertama adalah khutbah ta'aruf bagi santri baru atau mahasiswa baru Pesantren Tinggi Al-Islam, ya jumlahnya sekitar 30 orang, sekaligus khutbah ta'aruf bagi mahasiswi. Jadi yang ta'aruf mahasiswinya, bukan mahasiswa dengan mahasiswi ya. Jadi mahasiswinya yang kita ingin ta'aruf terhadap Pesantren Tinggi Al-Islam sekaligus Ummahatul Mukminin, karena kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau disebut Pesantren Tinggi Al-Islam itu berarti Ummahatul Mukminin, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Kalau hidup ini hanya laki-laki saja, itu hampa. Maka selama bertahun-tahun Al-Islam ini kok cuma laki-laki saja, rasanya hampa. Maka perlu ada ya pasangannya, yaitu pesantren tinggi mahasiswi yang kita sebut dengan Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin. Nah, mulai sekarang tidak hampa lagi. Nah, ini salah satu manfaat daripada hidup saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lihat Nabi Adam alaihissalam, walaupun di surga sendiri masih ada yang kurang, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Setelah ada Siti Hawa, jadi tenang di surga itu ya, tetapi kadang-kadang perempuan itu membuat tenang di dalam hidup, tapi kadang-kadang membuat malah petaka juga. Dengan adanya Siti Hawa, Nabi Adam yang sudah di surga, akhirnya apa? Turun dari surga ya. Jadi memang hidup ini waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun, satu dengan yang lain itu memang ujian.
perempuan merupakan ujian bagi laki-laki, laki-laki ujian bagi perempuan. Maka yang paling bahagia adalah bagaimana bisa memanage ujian ini menjadi sebuah potensi. Maka mudah-mudahan dengan lahirnya Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin ini menjadi penggerak bagi mahasiswa untuk rajin belajar. Dan juga ya mahasiswa ini menjadi penggerak supaya mahasiswinya juga rajin belajar. Ada fastabiqul khairat. Tadi disebutkan bahwa targetnya umpamanya di sana 1 tahun 20 juz. Sedang yang laki-laki baru 14 juz. Nah, dikejar supaya sama-sama 1 tahun 20 juz. Dan kalau di putri tadi ada target sehari 30 juz ujiannya. Laki-laki belum ada. Maka ke depan mudah-mudahan bisa ujiannya sehari 1 juz. 1 juz. Sehari 30 juz sekali duduk. Yaitu dari ba'da subuh sampai sebelum maghrib, insya Allah itu bisa dilakukan. Ya, karena salah satu pengurus Ummahatul Mukminin itu pernah seperti itu di pesantren yang pernah beliau masukin juga pernah khatam sehari 30 juz. Maka kalau membuat program seperti itu bukan suatu yang mustahil karena pernah dilakukan oleh dia. Maka mudah-mudahan bisa diterapkan kepada kader-kadernya yaitu yang perempuan. Biasanya mahasiswa itu agak mudah diatur dibanding mahasiswa. Itu pengalaman seperti itu. Walaupun urusannya lebih banyak, masalahnya lebih banyak, ya, tapi biasanya agak lebih mudah untuk diarahkan. Maka mudah-mudahan dengan adanya Ummahatul Mukminin ini, Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin ini menjadi ladang amal bagi kita, ya, dengan tujuan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Farid, ya, untuk memperbanyak kader-kader Islam, ya. Karena kalau penduduk dunia ini sebetulnya lebih banyak perempuannya. Taruh kalau laki-laki yang sudah hafal Al-Quran, sudah wisuda ini mau ngajari ibu-ibu kan canggung. Apalagi yang belum nikah itu grogi di depan ibu-ibu. Makanya bagaimana ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang kepingin membaca Al-Quran, ingin belajar Al-Quran. Kita kekurangan tenaga. Banyak yang datang kepada saya, Ustadz, saya minta guru untuk mengajari ibu-ibu. Saya punyanya cuma mahasiswa, jadi nggak bisa. Ada yang minta lagi, nggak bisa lagi. Maka mudah-mudahan dengan adanya Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin ini bisa memperbanyak kader untuk mengajari Al-Quran kepada ibu-ibu dan kepada masyarakat Islam secara lebih luas. Selain itu, dalam sistem dakwah yang lebih efisien dan lebih langgeng adalah bagaimana kita membuat infrastruktur. Ya, salah satu cara aliran-aliran sesat, ya, untuk menguasai suatu wilayah ada dengan cara menduduki tempat itu, membeli tanah di situ, kemudian mendirikan mungkin perumahan. Ya, kita lihat sekarang bagaimana perumahan-perumahan itu dimiliki oleh orang-orang yang bukan Islam, bahkan orang-orang asing, serta orang-orang asing yang kemudian ke depan ingin menguasai Indonesia itu dengan cara membuat perumahan-perumahan. Mereka memperbanyak penduduk walaupun dengan KTP yang palsu, ya. Maka sebenarnya ini adalah dakwah yang dimiliki umat Islam. Maka cara kita berdakwah bukan sekedar saja mengirim dai-dai keluar pedalaman atau keluar kota, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa hari ini mahasiswa Al-Islam mulai tahun ini atau tahun kemarin sudah ada namanya kesepakatan bahwa setelah lulus tidak langsung pulang, tetapi harus tugas dulu, baik itu di pedalaman maupun di perkotaan. Yang penting ada tugas 1 tahun sebagai pengamalan daripada ilmu-ilmu yang didapatkan selama 2 tahun. Jadi harus teruji di lapangan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penugasan ini banyak pesantren-pesantren yang sebenarnya itu minta kepada kita tenaga pengajar, tapi kita selalu menolak. Kenapa? Karena sudah habis, masing-masing pulang ke rumahnya masing-masing, ke pesantrennya masing-masing. Maka mulai tahun depan insya Allah kita siapkan, barang siapa kepingin minta tenaga dari Al-Islam insya Allah kita siapkan. Ya, sudah ada sekitar 25 orang yang siap terjun ke masyarakat untuk tahun depan, wisuda tahun depan. Tahun ini sudah ada juga, tetapi
Yang 15 ini tidak maksimal, nanti akan dibacakan tempat tugasnya mana, tapi tidak sewajib yang tahun depan insya Allah. Selain itu para hadirin rahimakumullah, selain kita mengirim para alumni ke pedalaman, ke kota-kota, ke luar kota, maka ada dakwah lain selain itu, yaitu apa? Membuat masyarakat muslim. Dulu Kampung Sawah ini adalah pusat kristenisasi, pemurtadan tadi. Nah, dengan banyaknya sekarang sekolah-sekolah Islam di wilayah ini, ada beberapa sekolah yang kita lihat di sini, di daerah Jatisari, di daerah Kampung Sawah dekat gereja-gereja itu juga ada beberapa sekolah sekitar, termasuk sekolah samping ini, kemudian alumni pesantren Al-Islam ini. Nanti kalau ada Muslimah Center dekat sini juga kalau sudah dibangun, itu bisa mengurangi ya gerakan kemurtadan itu. Gerakan pemurtadan itu bisa dikurangi dengan cara kita hidup di sini, ya, kita tinggal di sini. Lah apalagi kalau alumninya mahasiswa Al-Islam itu banyak yang ngeluh gimana cara mencari jodohnya susah itu. Ya, nyari kemana-mana. Kadang menikahi anak kampung di sini bagus itu. Nah, sekarang ada calon-calon istri yang nanti hafidhah. Dan Anda bisa tinggal di sini, membangun rumah di sini, menyewa rumah di sini, sehingga kita targetkan 10 tahun ke depan ini pesantren Islam memang bangunannya seperti, tapi santri-santrinya, alumni-nya sudah tinggal di sekitar sini. Jadi wilayah Jatiwarna, wilayah Pondok Melati jadi wilayah kampung Islam. Ya, Allahu Akbar. Ya, karena banyak alumni yang menikah dan tinggal di sini. Ada yang menikahi anak ketua RT, ada yang menikahi anak ketua RW. Enggak masalah, ada beberapa alumni kita alhamdulillah dapat orang kampung sini. Dan itu bagus, itu dakwah infrastruktur. Nah, oleh karena itu kita kemudian kita dorong juga agar mereka bisa membangun ya rumah tangga, nyewa, mendirikan rumah sekitar sini supaya memang lingkungan muslim. Ya, karena umat Islam sekarang itu kepingin contoh mana sih masyarakat muslim, belum ada sekarang. Maka paling tidak di Kampung Sawah ini ke depan bisa menjadi kampung muslim insyaallah taala. Apalagi sekarang di belakang sudah ada rumah kontrakan atau rumah asatidah di belakang, sudah alhamdulillah itu sudah kampung muslim walaupun kecil-kecilan. Nanti merembet ke samping-sampingnya karena banyak ustadz yang membeli rumah di situ. Nah, ini cara dakwah yang efektif dan efisien juga, dan itu dilakukan oleh Wali Songo juga oleh umat Islam pada zaman sahabat Amr bin As itu dengan 4.000 prajurit saja. Waktu itu Mesir itu semuanya kafir, semuanya ahlul kitab. Ya, tapi ketika Amr bin As membawa 4.000 pasukan, ya, ketika sudah bisa buka kota Mesir itu pasukannya nggak boleh balik, kamu harus di sini, nikah dengan penduduk sini. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Mayoritas orang Mesir itu Muslim. Karena apa? Karena orang-orang sahabat ini nggak balik ke kampung halamannya. Ya, dan itulah yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berhijrah ke Madinah. Ketika Fathu Mekah, sahabat-sahabatnya nggak boleh balik ke kampungnya lagi, kamu ke Madinah lagi, sehingga Madinah menjadi pusat peradaban Islam pada waktu itu. Makanya kita harapkan para santriwati, ya kalau nggak perlu banget, itu nggak usah pulang, tapi tinggal di sini menyebarkan dakwah atau dikirim ke pedalaman-pedalaman. Jadi nanti pembagian tugas. Hadirin rahimakumullah, itu khutbah ta'aruf. Ya. Nah, nanti ada namanya khutbatul wada. Khutbatul wada itu khutbah perpisahan kepada santri-santri kita atau mahasiswa kita yang mau lulus ini 15 orang. Ya, yang putri belum karena baru nerima hari ini. Sekitar yang daftar kemana sekitar 80 orang. Ya, tapi yang baru datang sebagian. Sekarang mungkin yang ada mungkin 40-an, ada yang belum ujian juga, tapi mudah-mudahan ke depan bisa bertambah dan berkualitas. Ya. Para hadirin rahimakumullah, wisuda ini salah satu cara praktis supaya mahasiswa itu dapat bekal adalah dengan cara kita bekali buku. Ya. Jadi sudah sampaikan tadi bahwa setiap wisuda sudah sekitar 4 kali atau 5 kali ini, setiap wisuda itu dibangun dengan pembekalan, ya, pembekalan dari para ustadz, kemudian juga dibekali satu buku. Sebelumnya ada namanya meniti tangga-tangga kesuksesan pada wisuda yang kemarin. Sebelumnya juga ada namanya waktu madan hidupmu.
sebelumnya lagi adalah bagaimana kita menjadi umat yang suka membaca. Maka hari ini kita membekali dengan mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hari ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan para aktivis. Tadi sudah katakan disebut tadi bahwa masing-masing dari umat Islam ini mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok sana mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok sana mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa sebenarnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini ramai dan rebutan. Bahkan kadang-kadang di satu daerah ada satu masjid itu jadi rebutan dua kelompok yang masing-masing mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akhirnya mereka tengkar bahkan rebutan masjid. Ini enggak baik. Namanya perpecahan. Jadi umat Islam sekarang ini direkayasa supaya pecah. Ya, muncul istilah namanya Wahabi. Ya, Wahabi ini kata orang itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dia muncul namanya Aswaja. Ya, Aswaja ini bukan Ahlus Sunnah Jamaah yang asli. Jadi kadang-kadang tengkar satu dengan yang lainnya di lapangan, padahal semuanya itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk kelompok-kelompok, ormas-ormas, jamaah-jamaah itu kadang-kadang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain kelompok dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jadi keributan sampai sekarang belum selesai ini. Nah, makanya dengan adanya buku ini, walaupun sudah ditulis oleh sebagian orang, ya, tapi tidak apa-apa kalau kita kemudian memberikan sumbangsih di dalam penulisan buku ini. Maka muncullah buku ini mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya orang nggak ribut. Supaya orang nggak ribut, udah kamu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah kita damai aja sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun namanya Muhammadiyah, namanya Nahdlatul Ulama, namanya Persis, namanya Dewan Dakwah, namanya Wasliyah, namanya kelompok-kelompok yang lain lah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Sebenarnya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum. Termasuk tadi disebutkan oleh Ustaz Farid, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa nggak saya sebutkan? Tahu Ustaz, kenapa nggak saya sebutkan? Karena banyak orang pro dan kontra. Apakah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paling selamat nggak usah disebut. Nggak usah disebut sebagai kelompok yang sesat. Ya, jadi saya di sini hanya menyebut sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-cirinya tanpa menyebut siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang ciri dan sifatnya cocok dengan yang ada di buku sini, berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa menyebut nama. Saya tidak menyebut nama kelompok pun dalam buku ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang saya sebut hanya kelompok-kelompok sesat. Jadi ini prinsip Ahlus Sunnah Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah Jamaah dalam masalah akidah dan kelompok-kelompok yang menyelisihinya. Tadi Ustaz Farid menyebutkan ada 3 kelompok yang tidak disebut, padahal saya sebut. Tapi barangkali beliau karena bacaan beliau cepet banget, jadi kadang-kadang ada yang kelewatan dikit. Memang beliau itu terkenal bacanya cepat dan akurat gitu ya. Cuma kadang-kadang ada yang terlewati dikit. Nah, ini di halaman boleh saya sebut namanya Qadariyah sama Qadariyah sama Jabariyah itu ada di halaman 152. Disebutkan prinsip ketujuh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada qadha dan qadar, baik yang buruk maupun yang baik. Itu saya sebutkan 3 kelompok ya. 3 kelompok diantaranya ada disebutkan Ustaz Farid tadi, Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah. Itu ada semuanya dan bagaimana keyakinan mereka masing-masing terhadap qadha dan qadar. Ini secara singkat kita sebutkan bagaimana rincian daripada qadha dan qadar. Walaupun nanti insya Allah ada buku khusus beriman kepada qadha dan qadar, tapi ini ringkasannya dan sudah kita buat skemanya bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami qadha dan qadar. Ya. Kemudian juga ada firqah yang tadi disebutkan Ustaz Farid sudah ada di sini, yaitu kelompok tadi Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu ada di halaman ada di halaman 121 ya. Itu menyebut
jelas tentang definisi iman. Ya, definisi iman bagaimana menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahwa iman itu mencakup pembenaran dengan hati, mengatakan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ini definisi Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman secara umum. Ya, yang menyelisih siapa? Pertama Murji'ah. Murji'ah dibagi tiga, sudah disebutkan tadi. Nah, Murji'ah secara umum, kemudian ada juga namanya Murji'ah fuqaha. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Farid, tetapi saya tambahkan Murji'ah memang ya berkeyakinan bahwa iman adalah pembenaran dalam hati dan perkataan di lisan. Ini perkataan Murji'ah fuqaha. Tetapi ada bahwa mereka mengatakan amal perbuatan termasuk buah dari keimanan dan termasuk kewajiban. Ini bisa dilihat dalam Ibnu Al-Battah Al-Ibanah Al-Kubra dan Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' Al-Fatawa. Artinya apa? Artinya memang ada beberapa ulama yang memang terjebak dalam keyakinan Murji'ah. Ya, tetapi Murji'ah mereka Murji'ah fuqaha. Ada sebagian mengatakan ada beda istilah. Karena amal di sini adalah samratu iman atau kewajiban daripada iman sendiri. Bisa lihat nanti di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah juga. Ini perbedaan pendapat. Nah, ini ada beberapa kelompok yang sudah kita sebutkan. Memang ada satu kelompok tadi Jahmiyah, ya, dan mungkin itu tidak saya sebut. Maka di sini tidak ada namanya tentang asma dan sifat. Kenapa tidak kita sebut di sini? Pertama, nanti memenuhi buku-bukunya kan memang sengaja sekitar 200 halaman lah. Kalau asma wa sifat disebut itu panjang lagi, bisa 300 halaman, jadi tebal lagi. Maka supaya bukunya ringkes, maka asma wa sifat tidak kita sebut. Satu, yang kedua, asma dan sifat itu masih menjadi pro kontra di antara para ulama. Ya, termasuk di Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka karena tujuan buku ini adalah mempersatukan umat Islam, maka yang kira-kira khilafiyah, pro dan kontra dan gak selesai-selesai itu nggak usah kita sebut, biar aman. Kalau kita sebut lagi, ini nambah ribut lagi. Kita harapkan buku ini bisa diterima semua kalangan. Ya, semua kalangan yang mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah bisa terima buku ini, karena mereka tidak diusik. Mereka tidak diusik, yang diusik adalah aliran-aliran sesat. Yang disebutkan oleh ulama tadi, Majelis Ulama Indonesia merilis 315 aliran sesat di Indonesia. Termasuk dalamnya adalah Syiah, Qadariyah, tadi disebutkan Rifa'ah Rafiyah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij. Ya, itu termasuk kita sebut di sini. Nanti bisa dibaca dalam prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah. Ya. Di antaranya ada prinsipnya itu apa? Meyakini rukun Islam yang 5 dan rukun Islam yang 6. Prinsip kedua, iman mencakup hati, lisan, perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Prinsip ketiga, tidak mengkafirkan sesama muslim. Ini Khawarij yang suka kamu kafir, halal darahnya sembelih. Nah, itu Khawarij. Al-Islam, pesantren Islam dan Ummatul Mukmin tidak mengajari itu. Kalau ada alumni yang seperti itu, bukan hasil didikan kita, hasil didikan di luar. Ya, kita bari, kita lepas diri. Buktinya ini, bukunya tidak boleh mengkafirkan sama muslim kecuali dengan syarat. Nah, ada kecuali dengan syaratnya. Prinsip keempat, beriman kepada janji dan ancaman Allah. Prinsip kelima, menghormati sahabat dan ahlul bait. Siapa yang tidak menghormati sahabat dan ahlul bait? Syiah. Ya. Membenarkan karomah wali Allah. Ya. Wali Allah itu ada, karomah itu ada. Kadang-kadang kita, ya, yang pernah pelajari Islam itu kadang-kadang menafikan karomah wali Allah itu ada dalam Islam. Para sahabat itu adalah wali Allah. Ada sebagian tabi'in yang bisa berjalan di atas air. Umar bin Khattab bisa mengatur barisan dari ribuan kilo. Dalam khutbah itu bisa melihat bagaimana pasukan perang yang ada di Qadisiyah. Itu Umar bin Khattab. Dan banyak lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menyeberang sungai yang begitu deras dalam dengan kudanya. Ya, dalam perang Qadisiyah, dan banyak lagi karomah-karomah wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan karomah wali Allah yang dikultuskan oleh kelompok-kelompok sufi yang gulu. Itu menganggap orang bisa terbang ke Mekah, namanya saya ini sekarang ini badan saya di Al-Islam tapi hati saya namanya di Mekah. Ada orang yang bisa sholat Jumat 2 kali dalam satu waktu, satu di Al-Islam, satu di Mekah.
Nah, itu nggak benar kayak gitu itu. Lah karomah seperti ini nggak benar. Yang benar ada karomah yang memang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan sunnahnya, termasuk Maryam. Maryam itu tiba-tiba makanannya ada di mihrabnya. Itu karomah wali Allah. Nabi Isa alaihissalam bisa bicara waktu kecil, karomah. Begitu Nabi. Ada karomah wali Allah yang lain juga. Ashabul Kahfi bisa tidur 309 tahun. Ya, itu bagaimana itu? Itu karomah wali Allah. Kita harus percaya seperti itu. Nah, kemudian prinsip ketujuh, beriman kepada qada dan qadar. Prinsip kedelapan, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan menerima keduanya secara penuh. Ini tentunya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Islam liberal dan lain-lainnya. Hadirin rahimakumullah, di sini juga ada namanya sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tadi saya sampaikan Ustaz, pada halaman 65 Ustaz, itu ada sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Disampaikan Ustaz Farid tadi ternyata sudah ada halaman 65. Sama ya sampaikan beliau bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mulai muncul pada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi dalam buku ini disebutkan itu sebab turunnya itu adalah ketika ayat dalam surat Ali Imran 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswad wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Ibnu Abbas mengatakan, sebagian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 1 juz 1 halaman 419, adapun orang yang putih wajahnya mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sejarah Ahlussunnah wal Jamaah dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Adapun yang hitam wajahnya pada hari kiamat adalah ahlu bid'ah dan sesat. Ini sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pada hadirin rahimakumullah, secara cepat, sunnah sendiri mempunyai 7 makna. Sunnah menurut ahli fikih, apa sunnah itu menurut ahli fikih? Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan berdosa, tidak berdosa. Sunnah menurut ahli hadis ada segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara lahir, batin, secara takrir maupun secara lisan. Nah, itu semuanya adalah hadis atau sunnah. Maka pemahaman sunnah menurut ahli hadis belum tentu sama dengan pemahaman ahli fikih. Ahli fikih sholat sunnah apa ya, di sini saya sebutkan bahwa ahli fikih mengatakan, ahli hadis mengatakan bahwa naik onta itu sunnah. Ahli hadis mengatakan naik sunnah ketika haji itu naik sunnah, naik onta ketika haji itu sunnah, karena Rasulullah SAW ketika haji naik onta, wukufnya pakai onta, itu sunnah menurut siapa? Menurut ahli hadis, setiap yang berasal dari Rasulullah SAW. Tetapi menurut ahli fikih, naik onta itu bukan sunnah. Bahkan kalau sekarang para hadirin naik haji naik onta ditangkap polisi, karena nggak boleh ngotorin masjid dengan onta. Itu harus turun, harus berjalan. Nah, berarti sunnah menurut ahli hadis tidak seperti sunnah menurut ahli fikih. Makanya nanti ada perbedaan apakah makan dengan sendok, makan dengan tangan itu sunnah atau tidak. Itu perbedaan pendapat. Ya, karena tidak setiap yang dilakukan Rasulullah SAW itu harus diikutin. Contohnya, Rasulullah istrinya berapa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya apa nih? Kayaknya buku. Yang bisa jawab. Angkat tangan. Salah. Yang tahu lagi. 13. Bisa salah, bisa benar, terserah, tergantung apanya. Yang bisa terangkan lengkap. Kalau masalah nikah lebih daripada satu, Ustaz Farid ahlinya. Berapa istri Rasulullah SAW? Beliau langsung tahu ya. Jadi rinciannya begini, karena tadi banyak yang salah. Istri Rasulullah SAW itu jumlahnya 13. Tapi ada yang dicerai, ada yang sudah meninggal dunia. Yang beliau ketika meninggal dunia ada
9. Ketika beliau meninggal dunia itu ada 9. Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Sebelumnya ada istri yang dicerai dan sebagainya. Itu jumlah istri Rasulullah SAW yang disebut dengan Ummahatul Mukminin. Makanya wajib itu mas santri menghafal nama-nama istri Rasulullah SAW. Ini nanti di pelajaran wajib ya. Tiap pekan atau tiap bulan saya nggak tahu ya. Apakah ini kita tiru? Tidak, nggak boleh. Jadi ini perbuatan Rasulullah, sunnah menurut ahli hadis, tapi haram menurut ahli fikih. Jadi sunnah menurut ahli hadis dengan ahli fikih beda. Kemudian yang ketiga, sunnah menurut ahli usul fikih. Ahli usul fikih itu mengatakan sunnah itu adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Sunnah apa? Sumber kedua setelah Al-Quran. Sunnah makna juga petunjuk. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, petunjuk Nabi dan petunjuk sahabat. Sunnah juga berarti lawan bid'ah. Ini sesuai dengan sunnah, artinya ini bukan bid'ah. Kalau dia ahli bid'ah berarti bukan ahlu sunnah. Sunnah berarti juga lawan syiah. Kita ahlu sunnah wal jamaah berarti kita bukan syiah, sunni dan syi'i. Nah, ini makna sunnah ya. Sunnah juga berarti akidah. Ada kitab as-sunnah berarti kitab tentang akidah. Ini makna sunnah. Adapun menurut al-jamaah, al-jamaah itu mempunyai 5 makna. Yang pertama, jamaah itu adalah perkumpulan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu apa? Alaikum bil jamaah. Kalian itu harus mengikuti jamaah. Siapa yang itu jamaah? Ngikutin saya dan sahabat saya, itu namanya al-jamaah. Jamaah juga berarti adalah pemahaman ulama-ulama fikih atau ulama-ulama mustahidin. Tadi wa may yushakikir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini disebutkan oleh Ustaz Farid tadi dalam surah An-Nisa ayat 115 tadi. Itu menunjukkan bahwa barang siapa yang menyelisihi jalan orang-orang beriman, maksudnya jalan para ulama mustahidin. Makanya kalau orang itu menyelisih ijma' ulama, itu hukumnya bisa kafir, walaupun tidak disebut langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah ijma' ulama, nggak boleh diselisih. Ijma' ulama itu macam ulama al-mustahidin ya. Jamaah juga berarti mayoritas ulama. Maka sekarang bagaimana kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah? Marilah kita berkeliling ya, menggendong, memegang tangan-tangan para ulama seluruh dunia. Jangan cuma ulama dia saja. Ulama dia cuma 3, enggak, ulama dia cuma 4. Ulama itu seluruh dunia. Dari berbagai madhab. Itu ulama kita, termasuk Syafi'i, Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama yang 4. Belum ulama-ulama yang sekarang juga banyak dari Maroko, Sudan, Mesir, Jordan, Saudi Arabia, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Brunei, itu perkumpulan para ulama. Maka kemarin kenapa kita adakan pertemuan antara para ulama se-Asia Tenggara? Dihadiri ulama dari Sudan, ulama dari Mesir, waktu itu ahli qiraah. Maunya saya undang ke sini karena dia ahli qiraah. Setiap baca Al-Qur'an tuh pakai qiraah. Para qiraah siapa sampai kita nggak paham karena bacaannya lain. Yaitu ahli qiraah, suaranya bagus, namanya Hisam ya. Saya Hisam itu masih muda, saya kepengen beliau bisa mengajarkan di sini dan insya Allah nanti akan didatangkan syekh dari Sudan ya, yang ahli qiraah supaya kita ini punya sanad. Ini target ke depan ya, mahasiswa dan mahasiswi nanti bisa ngambil sanad dari para ulama-ulama yang ahli qiraah sab'ah, qiraah asyrah ya. Juga ada ulama-ulama lain ya. Karena itu perlu kita itu berkumpul dengan ulama-ulama dunia. Sebenarnya hari ini kita diundang ya. Saya diundang untuk menghadiri muktamar internasional, seminar internasional ulama ya sedunia tentunya, tapi nggak semuanya, itu di Lombok. Cuma karena melihat mahasiswa mau diwisuda, kalau saya nggak ada kan nanti menangis atau gimana kan? Nggak enak lah ya, meninggalkan atas saran Ustaz Farid, udahlah kita dahulukan wisudanya lah. Kalau enggak saya udah
Lomba itu iya, para ulama di sana seluruh dunia. Jadi jangan sampai kita itu sektarian, artinya ngelompok. Wah, ulama saya ini aja nggak mau, ulama yang itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kayak namanya firqah. Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu berjamaah, merangkul semua kalangan. Ya, baik itu dari ormas-ormas lain, dari jamaah-jamaah berkumpul jadi satu. Ya, supaya kita berjamaah itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, Ahlussunnah wal Jamaah kok nggak mau dengan yang lain, merasa dirinya paling benar, itu bukan sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini ada berapa? Ini penting banget. Ini ada prinsip. Waktu sudah habis, kurang 10 menit. Bentar. Ini saya bacakan saja. Prinsipnya ada 10, ada 17. Saya bacakan secara sekilas. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Sungguh-sungguh dalam belajar. Ahlussunnah wal Jamaah kok malas belajar? Makanya, wah saya mau jihad, mau apa, nggak benar itu. Belajar dulu sebelum berjihad. Ya, sungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran, membaca, menghafal, mentadaburi, mengkaji tafsirnya. Maka tadi ada hafalan matan usul tafsir. Karakteristik kedua, sungguh-sungguh dalam mempelajari sunnah. Ada nubatul fikr, ilmu hadis yang dibacakan juga sunnah-sunnah. Yang membaca Bulughul Maram, kita ada kajian wajib nanti untuk mahasiswa dan mahasiswi, kita Bulughul Maram setiap malam Ahad. Itu kajian wajib karena kita Ahlussunnah wal Jamaah, harus pelajari hadis. Ahlussunnah wal Jamaah kok nggak ada kajian hadis, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karakteristik ketiga, berusaha merasakan Islam cara kafah. Islam itu bukan hanya ngaji saja. Islam itu ngaji, bergerak di dalam sosial, kemudian juga dia bergerak dalam politik, ya. Kemudian Islam itu juga berjihad fisabilillah. Semua ajaran Islam itu ada seluruh lini kehidupan ini. Islam jangan disekat-sekat, ya. Islam itu kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Sifat yang keempat, berdakwah. Ini seolah jadi dai semua. Amar ma'ruf nahi mungkar, memperbaiki kehidupan manusia. Orang Islam itu harus memperbaiki masyarakat, jangan merusak masyarakat. Sifat yang kelima, loyalitasnya karena Allah. Berlepas diri karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, bukan karena kelompok. Banyak sekarang itu cinta karena dia kelompok kita, jamaah kita. Nah itu nggak benar. Kita harus menyayangi semua manusia, terutama orang Islam. Selama dia bertakwa, selama dia loyal terhadap Allah dan Rasulnya, itu saudara kita. Walaupun bukan dari jamaah kita, walaupun bukan dari jamaah al-Islam, walaupun bukan dari ormas tertentu. Pokoknya itu semua adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus kita rangkul. Ya, jangan fanatik dengan golongan. Kemudian keenam, mereka adalah umat pertengahan, seimbang dalam segala hal. Seimbang itu artinya dalam lini kehidupan seimbang. Jangan puasa terus, buka juga dong. Jangan qiyamul lail, harus tidur juga. Ya. Jangan kemudian mentang-mentang dia belajar, nggak menikah juga penting. Jadi hidup ini memang seimbang. Ya, jangan belajar terus, harus olahraga, sepak bola apalah supaya kuat. Jangan belajar terus atau jangan olahraga terus. Ya, sekali-kali hiburan gitu ya. Maka ada renang juga di sini. Menggabungkan antara dua kewajiban, yaitu ittiba dan istima. Sekarang tuh banyak yang salah. Kita mengikuti sunnah, tapi dia mecah belah. Harus mengikuti sunnah, tapi juga merangkul. Bagaimana caranya? Susah. Bagaimana kita mengikuti sunnah di dalam kebersamaan. Nah, jadi masuk surga itu bareng-bareng. Jangan surga dipek sendiri atau dimiliki sendiri. Memiliki akhlak mulia, istiqomah dalam beribadah. Akhlaknya harus mulia dong. Ahlussunnah wal Jamaah itu sifatnya harus selalu mengayomi masyarakat, jangan malah menyakitin. Apalagi sesama aktivis. Oh, ini fulan begini, enggak. Kita harus menghormati. Jangan menyakiti sama aktivis. Kemudian terus-menerus menegakkan perintah Allah sepanjang waktu dan setiap tempat. Idola mereka adalah para sahabat dan ulama-ulama idola mereka. Sportif dan jujur dalam menghukumi orang. Dia salah tapi benar, dia baik juga. Ustaz Farid tadi bagus. Ini buku bagus tapi juga ada salahnya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah beliau ini. Dia sportif. Ini enggak semuanya benar. Saya sendiri katakan enggak semuanya benar, ada juga salahnya, namanya manusia. Kalau benar semua namanya malaikat. Nah, jadi terima kasih atas masukannya. Ya, saya terima Ustaz. Jangan takut. Ke-12, menghormati para ulama tetapi tidak mengkultuskan. Menghormati tapi tidak
bukan berarti ulama fulan itu mesti benar, ada juga salahnya. Ada di antara kita yang pokoknya kalau keluar dari ulama itu pasti benar, itu mengalami mengkultuskan. Kita nggak boleh. Ulama itu bisa salah, tapi jangan sampai kita olok-olok ulama itu. Kadang kita salah, ya kita minta maaf. Toleransi dalam perbedaan pendapat selama berdasarkan dalil dan perkataan para ulama. Tapi barangkali perbedaan pendapat tadi masalah Syiah rukunnya 5 atau 7, mungkin perbedaan pendapat Ustaz. Kita saling toleransi semuanya. Umpama, ini kan juga ada marojeknya Rosail Al-Qurqi ya. Coba nanti dilihat Ustaz, ini kan ahli Syiah ya. Jadi tidak semuanya itu mesti satu pendapat, karena ada dua pendapat. Barangkali ada dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Memerangi fitnah kekufuran dengan segala cara. Yang ke-14, memandang bahwa ahli bid'ah bertingkat-tingkat. Ahli bid'ah itu ada yang bagus, maksudnya ada yang bisa didekati dengan baik, ada yang ahli bid'ah yang memang dia ngayal orangnya. Jadi jangan dipukul rata masyarakat itu. Ya, ada yang bagus, ada yang bisa didekati, ada yang memang dia susah. Kemudian ke-15, tidak mengkafirkan, memfasikkan, menganggap berdosa kepada para ulama karena ijtihad yang salah atau mentakwilkan sesuatu khususnya di dalam masalah khilafiyah. Jadi masalah furu' sudah selesai. Ahlussunnah wal Jamaah termasuk di Al-Islam ini, masalah khilafiyah furu'iyah sudah selesai, nggak dibahas. Masalah kunut, masalah apa tadi? Tawarruk, duduk istiros, masalah sedekap nggak sedekap, masalah khilafiyah yang pakai amin nggak pakai amin, apakah dijaharkan bismillah atau nggak bisa, itu sudah selesai. Itu akan kita bahas dalam Bulughul Maram. Maka orang yang sering belajar fikih itu insya Allah sering toleransi kepada yang lain karena di dalamnya terdapat perbedaan para ulama. Yang ke-16, melaksanakan sholat berjamaah dan jum'ah di belakang imam seorang muslim walaupun bukan dari kelompoknya. Seandainya ada orang lain jadi imam di sini silakan. Jadi tidak ada masalah selama dia orang Islam. Yang ke-17, sangat memperhatikan urusan kaum muslimin. Jadi yang ada di Suriah, ada di Palestina, ada di Yaman, terus kita perhatikan juga karena telah termasuk salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan buku yang kecil ini bisa menjadi kontribusi ya, dalam mempersatukan umat Islam di Indonesia khususnya. Kita kepengen saling merangkul, tidak saling memukul ya, supaya Islam ini bersatu. Kalau kita bersatu, insya Allah kita akan menang, bisa menegakkan Islam di Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.